Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Kabupaten Pesawaran, di episode ke-19 podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Kali ini saya kedatangan bintang tamu, yaitu seorang guru BK dari MTS Negeri 1 Pesawaran, Ibu Septi Roland Jiba SPD. Iya. Agak susah ini menyebut namanya, agak susah ini, Bu. Ibu Septi, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol terkait dengan inovasi ya, inovasi yang ada di MTS Negeri 1 Pesawaran. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu, Ibu Septi ini sebagai apa di MTS 1? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safety Roland Jiba. Kebetulan sudah mendapatkan amanah atau mandat sebagai guru bimbingan konseling dari tahun 2019. Mhm, mhm. 2019, penempatannya di MT 1. Oh, jadi diangkat PNS di tahun Iya. 2019. Bareng kita ya, bareng kita ya. Oke, baik. Nah, ini kan belum lama ini MTS Negeri 1 Pesawaran menjadi satu dari tiga inovasi yang diikutkan di kompetisi KIPP, ya KPP ya, kompetisi inovasi pelayanan pelayanan publik publik yang diadakan oleh Kementerian 4 RP. Pan-RB. Nah, eh, nama inovasinya apa itu, Bu? Nama inovasinya Selaksa Pemikat. Selaksa Heeh. Pemikat. Bisa sedikit dijelaskan mungkin itu selaksa pemikat itu istilah apa atau singkatan? Apa Silakan. Jadi salah satu pemikat itu adalah sistem layanan konsultasi potensi minat dan bakat peserta didik di MTS Negeri 1 Pesawaran gitu. Oh, itu memang ini ya, memang salah satu tusi dari guru Guru BK BK, ya? ya benar. Iya, iya. Jadi tusi guru BK itu kan ada fungsi penempatan dan penyaluran. Mhm, Jadi dengan mhm. adanya Selaksa Pemikat ini, guru BK itu bisa menempatkan dan menyalurkan peserta didik sesuai dengan minat dan potensinya gitu. Menempatkan dan menyalurkan potensi Potensi siswa ya, siswa ya, sesuai dengan dengan minatnya ya ke dalam minatnya. kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah, Mhm, mhm, mhm. gitu. Ini sudah berjalan berapa lama inovasi ini? Eee, idenya itu akhir tahun 2020, tapi launching-nya pada tanggal 9 Januari 2021. Jadi apa sih yang yang akhirnya inovasi ini dicetuskan oleh tim dari MTS Negeri 1 Pesawaran ini? Pertama itu, pasti lihat, fakta di lapangan, Heeh, bahwa di fakta di lapangan itu pertama peran fungsi guru BK selama ini itu mhm, kurang. Anak-anak, masih banyak yang merasa guru BK itu adalah polisi sekolah, karena guru mhm, BK mhm, selama ini hanya dianggap tempat anak bermasalah, itu yang mhm, pertama. Kedua, pada tahun, 2020 itu kan masa pandemi, hampir kegiatan seluruh ekstrakurikuler itu, banyak yang harus tidak berjalan, gitu. Jadi, banyak kegiatan tidak berjalan, anak-anak kurangnya wadah kegiatan positif sehingga meningkatnya angka kenakalan remaja. Jadi mhm, angka pelanggaran tata tertib di madrasah itu pada tahun 2020 itu lumayan lumayan cukup tinggi, itu yang menjadi dasar. Jadi yang menjadi dasar itu ada 2. Yang pertama, angka, pelanggaran tata tertib, terus yang selanjutnya, minat konsultasi terhadap guru BK, itu rendah, gitu. mhm. Tadi saya tertarik dengan istilah yang disebut sama Bu Septi tadi, bahwa selama ini guru BK itu mindset di siswa adalah sebagai polisi Sekolah, sekolah. Ya memang semenjak apa ya, semenjak kita sekolah selalu heeh, beranggapan seperti itu ya. Jadi kalau ada anak yang dipanggil ke ruang BK itu, oh pasti itu anak bermasalah, bermasalah gitu. Nah, mhm, itu yang ingin dirubah berubah, sedikit-sedikit oleh MTS Negeri 1 Pesawaran dengan mhm, adanya inovasi ini inovasi, ya gitu. benar. Baik. Lalu kemudian eh selaksa pemikat tadi saya lupa apa singkatannya? Sistem layanan konsultasi potensi minat dan bakat. Itu yang membedakan dari sistem BK yang ada di sekolah-sekolah lain kan memang memang salah satu ini apa tugas guru BK itu kan ya memang memetakan ya memetakan terkait dengan potensi siswa Sekolah. di sekolah. Nah, terus yang membedakan dengan inovasi ini tuh apa gitu? Jadi, pertama keunikan dan keunggulan dari Selaksa Pemikat ini bahwa, ini berupa, layanan website digital.
Oh, jadi berbasis website ya? Website. Heeh. Jadi, isi dari website Selaksa Pemikat itu ada 3 keunikan. Yang pertama, asesmen test. Jadi kan selama Mhm. ini EBK hanya menyebar angket, tapi Mhm. berupa angket itu kayak berupa DCM, daftar cek Mhm masalah, atau mhm. sosiometri gitu. Nah, ini angketnya ini sebelum kami masukkan ke dalam website digital, kami lakukan asesmen terlebih terlebih dahulu, Mhm. melakukan uji validitas Mhm. dengan tenaga-tenaga BK profesional seperti dosen IAIN Metro, Mhm terus mhm. itu, asesor SDM, asesmen gitu. Jadi, kami melakukan uji, ujinya itu kami selaraskan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah. Oh, jadi sebagai parameternya itu ya? Heeh. Jadi kan kalau misalnya guru BK itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tes minat bakat, Mhm. karena itu adanya di ranah psikolog. Mhm. Jadi tapi kami guru BK bisa melakukan sebar angket, namanya itu asesmen non tes. Nah, angketnya itu sebelum kami sebar, kami uji validitas terlebih dahulu kepada tenaga profesional. Nah, jadi di situ nanti siswa diminta untuk mengerjakan asesmen tes. Nah, nanti hasilnya dari setelah mengisi itu direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah. Mhm. Nah, selanjutnya setelah sudah muncul kegiatan yang direkomendasikan, apabila masih ada yang kurang atau siswa itu kayaknya masih galau untuk Mhm. menetapkan itu ekstrakurikulernya, siswa bisa mengklik, konsultasi. Konsultasinya itu, siswa bisa menentukan jadwalnya sendiri, Mhm. waktunya sendiri, jamnya sendiri, dan guru BK-nya dia bisa memilih guru BK mana saja yang bisa dianggap dia nyaman untuk bercerita. Jadi Mhm. kan kalau di sekolah itu guru BK itu biasanya udah didapatkan pembagian kelas. Guru BK ini kelasnya ini. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak nyaman bercerita dengan guru BK yang menangani atau mengasuhnya, itu bisa bercerita dengan guru BK yang Oh, ada di itu boleh ya? madrasah. Ah, boleh ya? Kayak pertama itu kayak halodoc gitu loh. Jadi nentuin Mhm. sendiri, tanggal konsulnya sendiri, jamnya sendiri, Di dalam di website layanan yang website itu. Tapi maksimal 1 hari guru BK itu menangani layanan konsultasi 10 orang karena biar mhm optimal. Itu yang mhm pertama terhadap layanan asesmennya. Yang kedua itu ada ruang diskusi. mhm Karena kan kalau di madrasah, mungkin kalau di madrasah lain BK ada jam tatap muka. Tapi kalau di madrasah MT1 itu BK tidak memiliki jam tatap muka di kelas. Jadi untuk me- mengimbangi peran BK di kelas itu ada ruang diskusi. Jadi di ruang diskusi itu semua siswa bisa mengakses. Terus guru BK juga bisa mengikut berkontribusi, menanggapi, misalnya kayak ada sebuah topik dibahas di ruang diskusi itu. Jadi semua siswa bisa menanggapi, guru BK juga bisa ikut berperan dalam menanggapi itu. Jadi kayak ya ruang biasa, grup gitu, grup. mhm Tapi itu mhm. satu satu sekolah bisa ngebaca. Nah, terus selain itu ada di ruang diskusi itu bisa dibahas topik umum, bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar itu bisa dibahas tuh di ruang di ruang diskusi itu. Nah, namun ada ruang namanya ruang curhat. Nah, ruang curhat itu dikhususkan untuk siswa yang introvert kalau bahasa sekarang, Mhm anak-anak mhm introvert mhm. yang nggak bisa ngobrol atau ngomong dengan gurunya secara langsung tatap Mhm. muka, atau di ruang diskusi itu dia kayak ada permasalahan yang nggak enak nih kalau diomongin secara umum Mmm. gitu. Dia bisa masuk ke ruang curhat. Karena di ruang curhat itu isinya hanya guru BK yang menangani, kalau itu harus guru BK yang menangani karena ada asas kerahasiaannya dengan siswa tersebut. Jadi yang dapat masuk ruang itu hanya guru BK-nya sama siswanya. Jadi di situ, ruang curhat itu ada asas kerahasiaan namanya. Mhm mhm. Jadi, siswa itu ngerasa aman nih, dia mau cerita apa aja, bahkan masalah yang, lagi dihadapi atau lagi suka sama siapa, atau lagi nggak suka Mhm. dengan guru mana gitu tuh bisa tuh diceritain di ruang curhat, gitu. Nah, siswa itu yang bisa mengakses, Selaksa Pemikat itu seluruh siswa dan hanya guru BK dengan menggunakan nomor NISN siswa kalau siswa. Kalau guru BK Mhm. nanti ada password dan username-nya sendiri. Oh, jadi ya selain dari 2 itu nggak bisa Nggak ngakses? bisa, bahkan kepala sekolah, Heeh heeh. waka-waka itu nggak bisa, Karena harus login ya? harus login, iya. Oke, jadi
bisa dikatakan tadi semua pelayanan yang disebutkan Bu Septi itu basisnya online berarti ya? Basisnya online. Heeh, terus Hanya kecuali yang layanan konsultasi. Kalau misalnya dia memilih ekskul tadi dari asesmen, mhm mhm. dia mau konsultasi tatap muka bisa. Tapi kalau emang dia punya merasa nggak nyaman kalau tatap muka, dia bisa langsung masuk ke ruang curhat. Gitu. Oh, jadi kalau boleh saya, ini apa, simpulkan dari penjelasan tadi bahwa bentuk inovasinya ini yang pertama pada asesmen ya? Ya, Pada asesmen, karena kan tadi disebutkan guru BK itu tidak, apa, nggak ada kewenangan untuk iya. melakukan asesmen minat dan bakat, itu harus dari orang psikologi kan. Nah, tadi sudah bekerja sama dengan, pihak dari kampus tadi ya, Kampus. untuk mengukur itu, Mm-mm. untuk, apa, mengukur angket yang akan disebar. Lalu yang kedua di bidang, pelayanan BK online berarti? Iya. Heeh, jadi yang selama ini mungkin siswa kalau bertatap, Aha. muka itu ada sedikit apa ya, mungkin, perasaan, segan untuk bercerita gitu. Nah, dengan apa, dengan online ini kan ya mereka bisa ini ya, bisa dengan, leluasa untuk bercerita tanpa harus berhadapan langsung gitu. Karena kan nggak bisa dipungkiri zaman sekarang anak lebih lebih gadget ya. Mhm Maksudnya kalau mhm. untuk pertama, kalau anak masuk ruang BK itu kan pasti stigma orang anak itu Mhm. bermasalah. Itu yang kami hindari. Terus yang kedua, anak zaman sekarang tuh kayak lebih apa-apa lebih enak lewat gadget, Iya. apa-apa lewat gadget gitu kan. Jadi kami memanfaatkan itu untuk bisa lebih dekat dan bisa lebih kalau misalnya pasti anak itu lebih nyaman kalau gurunya itu tahu nih lagi yang era yang beredar nih apa, maksudnya lagi viral-viral nih apa Mhm gitu. mhm. Jadi, guru itu bisa juga tuh join ke obrolan gitu. Jadi mungkin karena dengan gurunya itu bisa up to date atau bisa join ke obrolan, jadi anak-anak kan pasti bisa, "Oh berarti guru ini asik nih," gitu kan, bisa diajak Mhm bercanda mhm. nih gitu. Jadi itu sih yang pengen di di Mhm. highlight gitu. Dan yang menariknya tadi kan di dalam website itu ada ruang yang memang publik, artinya bisa Mhm. bersama-sama Iya seperti WA Group ya. iya, Ada juga yang iya privasi gitu privasi, ya, yang hanya bisa diketahui oleh si si guru dan siswa siswa. tersebut. Artinya kerahasiaan. Iya. Memang kalau ada hal-hal yang nggak pantas untuk diketahui oleh kawan-kawan yang lain bisa terjaga kerahasiaannya. Baik, Ibu Septi. Terus setelah berjalan selama berapa tahun tadi ya? 2 tahun 2 ya? tahun Iya, 2 tahun lebih. Nah, eh, bagaimana respon siswa dari berapa siswa MTS 1? 1049. 1.000 lebih ya, 1.000 siswa lebih yang mau menggunakan layanan itu kira-kira sudah berapa persennya nih? Awalnya itu, aplikasi diperuntukkan hanya untuk kelas 7 untuk kelas Heeh, 7 pemilihan ekstrakurikuler. mhm, Karena kan kalau kelas 7 kelas 8, kelas 9 udah ada di ekstrakurikuler tersebut kan. Jadi dari kelas 7 itu, hampir semuanya menggunakan, karena untuk pemilihan ekstrakurikuler mhm itu kan harus mhm, mengisi itu. ya, Jadi itu hampir seluruhnya. Dan kalau untuk tahun-tahun ke sini karena perkembangan dan adanya Di perubahan yang dinamis, jadi untuk mengakses untuk mengkonsultasikan ataupun itu kan ada ruang curhat segala macam. Jadi itu, beragam, bisa kelas 7 sampai kelas 8 yang bisa menggunakan. Tapi kalau untuk peningkatan, eee, bisa dibandingkan, lebih banyak yang ingin curhat online mhm, daripada dengan sukarela datang ke ruang BK itu lebih mhm, banyak lebih banyak. Kalau datang hanya dipanggil untuk mengklarifikasi masalah banyak, tapi kalau mhm misalnya datang sukarela untuk curhat itu masih masih kurang. mhm, Nah, tapi kalau dengan adanya Selaksa Pemikat ini, ruang curhat itu banyak tuh. Bahkan kayak, ada notice, jadi guru BK itu ada notice kalau, siswanya yang ada yang curhat tapi belum dibalas gitu, mhm ada mhm. notifikasinya gitu. Jadi banyak, bisa perbandingannya tuh bisa 35%-an dibanding dengan yang datang sukarela untuk curhat gitu. Jadi lebih ini ya, lebih dengan sistem online seperti ini lebih efektif ya untuk kita bisa memetakan siswa ini punya masalah apa, Bisa, terus minatnya di mana mhm gitu ya, dibandingkan dengan ya mungkin kalau kita sekolah dulu ya, ketika, kita dalam kelas tiba-tiba ada panggilan gitu, mhm. ada panggilan. Misalkan, saya, "Bagus tuh panggil ke BK," pasti kawan-kawan yang lain, "Hayo kamu," itu kan. Udah mindset-nya pasti udah ke sana, "Oh, ini pasti ada Kenapa masalah nih." nih? Nah, apalagi kok dengan sukarela mau datang BK. ke BK gitu, kayaknya susah ya, tapi dengan Mhm. adanya online ini, ya itu menjaga kerahasiaan, jadi
bisa dengan sukarela Mhm. melakukan Jadi itu. kalau dia curhat apa, guru-guru yang lain Mhm, juga biasanya guru-guru yang lain juga selewatan, "Ada apa ini?" Gitu kan. heeh, Pasti bukan hanya di sekolah tuh, di mana aja pasti kalau ada masalah siswa kan juga pasti pada kepo lah istilahnya sekarang gitu. Jadi mhm, kalau pakai asas ini ruang curhat itu nggak ada, yang bisa ngebuka itu mhm. hanya guru BK-nya yang bersangkutan dan siswanya gitu. Jadi, eee, bahkan di ruang curhat itu, ini jadi saya spill nih Ah, ceritanya. nggak apa-apa. Jadi di ruang curhat itu ada anak yang request ekstrakurikuler baru. Heeh, "Bu, saya ini sebenarnya pengen ikut ekstrakurikuler taekwondo," gitu. heeh, Ya nanti Ibu akomodasikan ke, wakaf kesiswaan. heeh. Jadi kan itu kan kayak meningkatkan, eee, semangat guru BK Iya, bahwa, "Oh berarti ini ada benar-benar keberhasilannya ada nih," mhm, gitu. Kalau mhm, awalnya dari ingin menempatkan dan penyaluran ke ekstrakurikuler, terus tuh ada siswa yang sebenarnya punya nih bakatnya nih gitu, tapi sekolah mungkin belum untuk saat ini belum, tapi karate ada. Kadang kan kasih solusi yang kayak gitu, "Kenapa nggak ikut karate aja kan sama tuh." "Beda Bu," gitu, "masih ada perbedaannya." Oh nanti jadi ditampung dulu nih semua permasalahan siswa, nanti disalurkan ke yang lebih berwenang seperti wakaf kesiswaan. Itu juga udah disampaikan ke kepala sekolah, itu tindak lanjut dari request anak-anak itu, mhm, mungkin lagi ditinjau. Mungkin siapa tahu nanti saat tahun ajaran baru muncul tuh ekstrakurikuler-ekstrakurikuler yang emang saat ini masih belum ada di MTS karena minatnya banyak, siswanya juga memiliki semangat untuk mengikutinya, mungkin nanti tahun depan ada ekstrakurikuler yang baru gitu kan. mhm, Jadi kan itu mhm, banyak efeknya tuh. mhm. Termasuk mungkin sangat membantu, tugas wali kelas ya? Iya, Wali kelas ya? heeh, Wali kelas itu jadi kalau mau lebih tahu lagi tentang anak-anaknya bisa tinggal mhm, ambil data data, dari ya data dari ini, dari website ini kan. mhm, Baik. Eee, sebuah inovasi apalagi sesuatu yang, baru di sekolah tersebut, ya tentunya mungkin tetap ada kendala-kendala ya, Bu, ya. Apa aja sih yang ditemukan kendalanya? pertama itu kayak pasti ya untuk pengoperasiannya anak-anak Mhm, itu susah, terus tuh maintenance anak-anak buat udah ngisi selaksa pemikatnya itu harus diingatkan. Terus tuh, eee, guru-guru, mhm, stakeholder yang ada di sekitar. Kalau misalnya kan anak di sekolah kan dilarang membawa HP. Kalau di MT 1 masih ada pelarangan untuk membawa. Jadi kalau misalnya kami hari itu, meminta izin untuk anak bawa HP untuk mengisi karena kalau ngisi di rumah itu kan kita nggak bisa dipantau nih udah ngisi apa enggak, gitu. mhm, Emang udah bisa sih kalau misalnya mereka udah ngisi kita bisa lihat nih, siapa aja yang belum mengisi bisa. Tapi kan kalau kita woro-woro, "Nah isi di rumah," kayaknya 2 minggu anak itu nggak bakal diisi kalau cuman hanya diingatkan aja kan. Jadi harus ada kerjasama dengan guru kalau anak itu 1 hari diperbolehkan membawa HP. Nah, untuk mengontrol anak itu hanya ngebuka selaksa pemikat di sekolah itu kan sulit tuh. ya itu jadi ini ya, Itu jadi jadi PR dilema PR sendiri ya, itu, dilema buat heeh. kita juga ya. Jadi Kalau kita dituntut untuk semua ini serba digital, digital, heeh. Nah nah sedangkan ya nggak nyampe S1 banyak mungkin di tingkat SD SMP, dan SMP khususnya ya itu, mhm, eee, siswa belum boleh bawa membawa HP, handphone ya, karena memang kita belum punya formula yang iya, apik untuk bisa mengkontrol apa yang dilakukan siswa dengan HP selama ada di kelas, di kelas gitu. mhm. Jadi itu palingan kayak untuk solusinya di MTS, kalau misalnya ada guru yang memperbolehkan anak itu membawa HP pas jam pelajarannya, HP itu bisa dipergunakan hanya jam pelajarannya, dan Mhm, selebihnya itu HP itu dikumpul sama guru yang menginstruksikannya. Jadi kalau misalnya pelajaran, seni, harus mhm, ada perekaman apa, tari. mhm, Nah, mhm. itu guru tarinya tuh, dari sebelum jamnya pelajaran seni, guru tari itu yang bertanggung jawab untuk menyimpan HP-nya, digunakan hanya pelajaran mata pelajaran seni, nanti habis setelah pelajaran seni itu disimpan lagi sama guru BK-nya, guru seninya, nanti bisa Mhm. diambil pas jam pulang, itu sih. Tapi itu kan kayak, ya guru juga ngerasa kayak dilimpahkan tanggung jawab yang besar tuh untuk nitipin HP Iya, anaknya kan, apalagi karena handphone tuh. iya, Harganya nggak murah. lagi 40 handphone itu.
tahu tuh kayak mana tuh formulanya tuh? Ya mungkin ke depan lah ya, Heeh, ya pelan-pelan siapa tahu nanti bisa ketemu iya, ya cara yang bagus agar siswa tetap bisa membawa mhm, handphone untuk mengakses semua layanan yang sekarang serba mhm, digital, sedangkan mhm, ya mereka juga punya kesadaran untuk misalkan tidak melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang harus dilakukan di dalam kelas gitu. Kayak kemarin kan waktu kita monitoring juga asesmen madrasah ya, itu mhm, sudah menggunakan ini ya, sudah iya, menggunakan Android ya. mhm, Heeh. Terkait dengan ini nih, terkait dengan kurikulum Merdeka. Jadi ada korelasinya nggak antara inovasi ini dengan sekarang sistem pendidikan kurikulum Merdeka yang diterapkan? pasti ada. Ada ya? Setiap anak itu adalah berbeda. Jadi setiap anak itu nggak ada yang sama. Mhm. Bahkan satu keluarga aja beda-beda. Jadi peran BK itu di situ bahwa anak-anak itu berbeda. Jadi kita nggak bisa memaksakan anak itu eh, baik atau berbakat di bidang akademik saja gitu. Jadi bahwa anak-anak itu unik dan memiliki perbedaan dengan satu sama lain. Jadi kan kalau kurikulum merdeka itu kan juga Mhm. mementingkan bahwa pembelajaran itu sesuai dengan diri anak, Iya, dengan potensi anak, potensi heeh. anak gitu kan. Kalau misalnya fase dikenal kalau kurikulum merdeka kan ada fase. Kalau anak Mhm. itu nggak bisa di di materi itu tetap tetap lanjut, tapi yang lain lanjut, anak itu masih di fase itu, gitu Mhm. kan, kalau di kurikulum merdeka. Nah, jadi kalau di guru BK itu, selaras, karena anak itu nggak bakal bisa dipaksa nih Heeh. untuk hal yang nggak disukain, gitu. Jadi lebih baik, biarkan dia berkembang, eee, sesuai dengan hal yang diinginkan, sesuai dengan hal yang ya, potensi dan bakat yang dimiliki, kesukaan dan kesenangan yang dimiliki, jadi mengoptimalkan hal yang disenangi tanpa merampas. Kan selama ini kita generasi yang harus dipaksa pintar Mhm. ini, semua itu harus dipaksa di belajar ini, belajar ini, belajar ini gitu kan. Jadi kalau di kurikulum merdeka itu kan anak bisa, kalau emang anak nggak bisa, nggak usah dipaksa gitu. Iya, iya. Jadi Berarti selaras juga dengan ini ya, selaras juga dengan sekolah ramah anak ya? iya, Kan kalau nggak salah MTS 1 sudah di SK kan ya? udah MOU, Udah MOU malah udah ya, MOU sebagai madrasah ramah ramah anak. anak, Jadi itu selaras. Jadi selaras ya dengan kurikulum Merdeka, dengan Selasa Pemika, dengan madrasah ramah anak, semuanya saling berkaitan ya. berkaitan. Bahkan Eee, kami juga sudah, ber-MOU dengan Puspaga. Jadi Mhm. bukan hanya di guru-gurunya aja yang mendapatkan pembelajaran untuk yang ramah anak, jadi keluarganya juga. Karena Puspaga itu kan pusat pembelajaran Mhm. keluarga Mhm. dan ber-MOU juga dengan situ. Jadi bahwa anak ini kan bukan tanggung jawab pihak sekolah. Anak ini adalah, tanggung jawab bersama. Mhm. Jadi orang tua juga kan memiliki peran penting tuh. Iya. Jangan sampai, pertama orang tua itu tahu tuh anaknya tuh bakatnya di sini, bakatnya misalnya di bidang menyanyi gitu, dibiarin aja sekolah yang mengembangkan apa gitu, Mhm. nggak bisa, itu kan harus ada Iya, kerjasama tuh iya. dari pihak keluarga. Heeh. Orang tuanya emang harus tahu dulu, sadar dulu potensi anaknya, kemudian, kalau bisa ada support juga dari orang tuanya gitu. Jadi bisa saling bekerja sama untuk semuanya kan tujuan akhirnya ingin, anak itu berkembang sesuai dengan tugas dan fungsi perkembangannya. Mhm. Mhm. Baik Ibu Septi, ini misalkan kalau ada wali siswa nih yang masih di tingkat kelas 6 ya, mungkin ingin lebih tahu tentang Selasa Pemikat itu kan. Bisa ngakses di mana nih biar dia lebih tahu penjelasannya tentang ini Pemikat? Pertama, MTS, kalau ingin tahu menentukan pilihan anaknya untuk bersekolah di mana, terus masih galau nih mau milih Mhm. MTS 1 atau mau lanjut sekolah di mana, Salsa Pemikat itu adalah salah satu inovasi yang ada di madrasah. Itu kalau masih mau dicari tahu bisa dilihat di YouTube-nya MTs Negeri 1 Pesawaran. Oh ada ya video terkait dengan Ada, penjelasan Selasa Pemikat. sekali. Tinggal dicari mungkin pencariannya MTS 1 Pesawaran gitu aja ya? Mhm. Oh, iya. Terus ini terakhir kita kembali ke apa kompetisi inovasi pelayanan publik kan seperti ini apa kita ketahui di Pesawaran ini ada tiga inovasi yang masuk ya MTS 1, MTS 2, kemudian di kantor Kemenak sendiri gitu. Eh ini sudah di tahap apa ini sekarang? Sekarang sudah tahap,
Kemarin kan sudah disubmit oleh Kemenak, bagian Ortala, Biro Ortala Kemenak Pusat ya, Pusat, Kemenak Pusat. sudah proposalnya sudah sampai di Kemenpan RB. Jadi Mhm. sudah nyampe ke orang Kemenpan RB. Berupa inovasi yang menjadi perwakilan Kementerian Agama? Dari 24 yang itu, terus yang disubmit oleh Kementerian Agama Pusat itu 21. 21. Nanti 21 21 inovasi ini akan ikut ya sertakan. diikutsertakan ditandingkan dengan kementerian-kementerian lain ya. Bukan hanya kementerian, bahkan BUMN BUMN juga BUMN, ya. pokoknya instansi pelayanan publik lainnya. Itu dengan harapan nanti inovasi ini bisa kalau memang positif dan kemudian dampaknya luar biasa terhadap perubahan sebuah sistem yang ada di instansi tersebut mungkin bisa di-copy di satker-satker lain gitu ya termasuk Selasa Pemikat ini kan Ya, bisa juga di duplikat. ya diduplikat di madrasah-madrasah lain gitu. Baik Bu Septi terakhir ini harapannya ke depan terkait dengan ya mungkin MTS 1 secara keseluruhan khususnya terkait dengan peran BK di dalam madrasah tersebut dengan Selasa Pemikatnya apa nih? Bahwa tugas fungsi seluruh komponen sekolah itu adalah menangani permasalahan siswa. Jadi permasalahan siswa itu bukan hanya ditangani oleh guru BK. Mhm. Terus harapannya bahwa pertama siswa itu menjadi lebih nyaman dengan guru BK-nya. Terus itu guru BK-nya juga bisa membantu siswa itu untuk terus berkembang. Terus itu bisa sesuai dengan tugas dan fungsi perkembangan remaja. Terus tuh anaknya bisa siswa-siswanya bisa melakukan kegiatan yang efektif sehari-hari gitu. Jadi, anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Kalau misalnya anak-anak memiliki permasalahan bisa didiskusikan dengan guru BK. Terus tuh, selama ini, alhamdulillahnya di MT 1 Pesawaran tuh, guru BK-nya itu dan kepala sekolah itu memiliki semangat yang sama untuk Mhm. mengembangkan atau menyelesaikan permasalahan peserta didik. Baik, terima kasih banyak Ibu Septi atas kehadirannya hari ini, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan bisa juga menginspirasi untuk madrasah-madrasah lain. Baik, sahabat religi Kabupaten Pesawaran, itu tadi obrolan kita dengan salah satu guru BK yang ada di MTS Negeri 1 Pesawaran terkait dengan inovasi Selaksa Pemikat. Sukses terus untuk MTS 1 Amin. Pesawaran, sukses terus untuk Selaksa Pemikatnya, Amin. dan eh, tetap semangat dengan 1.000 lebih siswa ya Siswa. untuk ditangani oleh BK yang ada di sana. Tetap terus konsisten semangat dengan inovasi ini. Mudah-mudahan terus berkembang terus inovasinya. Iya, terima kasih sudah menyaksikan podcast episode ke-19. Apabila ada mungkin salah-salah kata dari saya dan bintang tamu, kami mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.